Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas termokimia. Bagaimana menentukan harga perubahan entalpi menggunakan kalorimetri. Ya. Kita sudah bahas 1, 2, 3, 4. Sekarang yang berdasarkan eksperimen kalorimetri. Jadi dia ciri-ciri soalnya diketahui ada perubahan suhu. Kalau ada ini berarti curiga dia sebagai kalorimetri. Jadi kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan perubahan kalor. Ada kalorimeter yang prosesnya adiabatik betul, sangat terisolasi dan sangat akurat, namanya kalorimeter Bohm. Ya. Ini contoh kalorimeter ya. Di dalamnya ini terjadinya reaksi. Ini didesain sedemikian rupa supaya reaksi di dalam ini tidak ada interaksi partikel dengan lingkungan dan tidak ada interaksi interaksi kalor ya, kalor masuk maupun kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi ini didesain sedemikian rupa agar reaksi di dalam berlangsung terisolasi atau berlangsung adiabatik. Kita lihat ada beberapa rumus dalam kalorimetri, yaitu Q reaksi tambah Q larutan ya. Ini berdasarkan hukum kekekalan energi, makanya diperoleh seperti ini. Atau Q reaksi sama dengan negatif Q larutan. Jadi rumus Q itu sama dengan MC delta T. M-nya itu massa campuran dalam bentuk gram. Yang kedua ini kalor jenis. Delta T ini perubahan suhu atau dikurang ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Kalau mencari kalor dari kalorimeter, C kali delta T. C ini adalah kapasitas kalor. Cara penulisannya juga berbeda ya. Kapasitas kalor itu huruf C-nya C besar. Kalau kalor jenis itu C-nya kecil. Rumus kapasitas kalor C itu sama dengan M kali C. Ya, M C besar ini M kali C. Kita lihat contoh soal ya. Jika 100 cm3 larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan HCl 1 molar. NaOH dan HCl apabila direaksikan namanya reaksi netralisasi. Kemarin saya tidak bahas reaksi netralisasi ya. Jadi sih kita bahas reaksi netralisasi antara NaOH dan HCl. Reaksi netralisasi ini menghasilkan panas. Kalornya keluar ke lingkungan, berarti reaksinya eksoterm. Maka delta H-nya harus negatif. Kita lanjut. Dalam sebuah bejana ternyata suhu larutan naik ya dari 29 menjadi 37,5. Ini ciri reaksi eksoterm, suhunya naik ya. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalor jenisnya ini, massa jenisnya ini, maka delta H netralisasi adalah. Jadi kita buat dulu reaksinya juga ini ya. Nggak bisa kalau tidak buat, nanti sebentar ya. Jadi kita lihat dulu Q sama dengan MC delta T. Ini rumus kalorimetri ya. 100 tambah 100 loh. Kok 100 tambah 100? Oh ini 100 tambah 100. Jadi total volume di dalam tabung ini itu 200 ya. 1 cm3, 100 cm3 dan 100 cm3. Kenapa massa jadi tadinya di sini volume kok 100 ini digunakan massa? Ya, karena 1 cm3 setara dengan 1 gram. Sehingga 100 cm3 setara dengan 100 gram. Nah, seperti itu. Ini bukan cm3 karena ini massa, jadi ini 100 gram ya. 100 gram dikali kalor jenisnya 4,2 kali delta T nya, kan ada perubahan suhu ini kurang ini ya, berapa ini 8,5 ya mungkin. 100 tambah 100 200 kali 4,2 berapa ini 840 ya. Dikali 8,5 ya. Oh belum ya.
Hasilnya berapa ini? 7140 joule. Ini Q-nya. Sekarang berdasarkan kalor netralisasi, yang diamati adalah H2O-nya. Mengapa H2O? Kita lihat dari reaksi ini. NaOH tambah HCl menghasilkan, jadi Na ini pindah ya, dan Cl-nya pindah menjadi NaCl ya. Yang tersisa OH di sini dan H ini. Kita kasih pindah juga kalau begitu. Pindah H, pindah OH. Ini rumus apa ini? HOH. H-nya ada 2O. H2O. Nah, ini tak lain adalah rumus H2O. Sekarang mengapa H2O yang diamati bukan NaCl hasilnya yang lain ini? Karena ini adalah reaksi netralisasi. pH-nya ya harus sama dengan air. pH 7. Nanti di materi asam basa baru dijelaskan. Selanjutnya kita lihat ini 100 dikali 1. Maksudnya ini 100 ini adalah 0,1 liter. Jadi disesuaikan dulu ini satuannya. 100 cm kubik itu setara dengan 100 ml. Sama setara dengan 100 gram. Jadi 100 ml setara dengan 0,1 liter. 0,1 dikali 1, 0,1. Ini 100 itu juga 0,1 liter. Karena 100 ml. 1 liter 1000 ml. Kalau 100 ml 0,1 liter. 0,1 kali 1 hasilnya 0,1. Karena koefisiennya di sini 1, di sini juga 1, maka di sini harus sama 0,1. Kalau di sini 1, sini juga harus 1, 0,1. Tapi kita fokusnya di H2O. Kita lanjut. Rumus delta H adalah Q per mol. Karena delta H satuannya kilojoule per mol. Ya, satuan itu menandakan rumus juga ya. Jadi ini 7140 dari Q ini yang kita peroleh tadi. Selanjutnya 0,1 ini diambil dari mana kira-kira? Dari H2O 0,1-nya ya. Hasilnya berapa itu? Jadi 0, pindah ke atas ya, tambah saja 1 0. Ya, min 71.400 joule. Kita lihat contoh soal nomor 2. Di dalam suatu kalorimeter boom direaksikan ya. Ini warna biru adalah apa yang diketahui. Warna merah ini apa yang ditanyakan. 0,16 gram metana. Jadi metana ini ceritanya ini dibakar ya. C4 tambah 2 menghasilkan CO2 tambah 2O. Ini dibakar. Terjadi kenaikan suhu. Oke. Reaksi pembakaran dan reaksi netralisasi adalah reaksi eksoterm. Karena melepaskan panas dari sistem ke lingkungan. Cirinya terjadi kenaikan suhu. Sebentar deltanya harus negatif. Kita jawab. Q total adalah Q sistem tambah Q kalorimeter. Jadi apabila ada suatu reaksi dalam kalorimeter, kita juga harus perhitungkan kalornya. Kalor dari kalorimeter. Jangan hanya sistem saja. Nanti error hasil percobaannya. Jadi harus dijumlah Q total, Q sistem ditambah Q kalorimeter. Kita cari dulu Q sistemnya. Pakai rumus MC delta T. Masanya 1000 dikali 4,18 ya. Massa air ya 1000. Ini 1,56 ini. Kita lanjut. Ini hasilnya. Selanjutnya setelah kita dapat Q sistem, kita cari lagi Q kalorimeternya.
Nah, tuh C kali delta T. Ini C yang digunakan kapasitas kalor ya. Kalorimeter. 958 ini dikali delta T-nya 1,56. Hasilnya berapa ini? 1000. Setelah kita dapat kedua-duanya ini, Q sistem dan Q kalorimeter, kita jumlahkan dia. Jadilah Q total. Nah, ini dari sini, ini dari sini ya. Lanjutnya, hasil dari ini tambah ini 8014 joule. Atau kita kilojoule kan 1 ya. 1 2 3 8,014 kilojoule. Setelah itu apa? Metana yang dibakar 16 gram. MR-nya 16. H kan 1, C itu 12. 1 kali 4, 4 tambah 12, 16. Metana yang dibakar 0,16. Jadi kita pakai delta H sama dengan Q per mol. Kan yang ditanya adalah Q. Sorry, yang ditanya adalah delta H-nya. Q-nya sudah ada ya. Q total nih 8,14 nanti. Rumus mol adalah gram per mr. Tuh, massa per mr-nya. Kita lanjut. Berarti delta H sama dengan 8,014 kali 0,16 per 16. Ini cara operasinya. 0,16 kali 16. Ya, kita operasikan. Ini sama 16, ini sama saja kita tulis 16 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi 16 kali 10 pangkat negatif 2 ini. 16 bagi 16 1. Jadi hasilnya 1 kali 10 minus 2. 10 minus 2 dikali 8,14. Ini. Nah, seharusnya bukan bertambah ini, seharusnya dia 0,08 ya. Ini salah ini. Harusnya 0,08014 kilojoule per mol. Mohon maaf ya. PPT-nya salah. Tapi tidak apa, yang penting kita paham. Karena ini sudah koma ya. Atau kalau dijoulkan 80,14 joule ya. Jadi karenanya 0,16 gram kan sedikit ini. Jadi hanya 80,14 joule atau 0,08112 ya. 0,08014 kilojoule. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.